Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Bu Dewi. Kita akan belajar matematika. Kali ini Bu Dewi akan menyampaikan materi trigonometri dengan kompetensi dasar 3.14 aturan sinus dan kosinus. Mari kita saksikan tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita akan menyaksikan materi yang akan saya sampaikan. Aturan sinus. Perhatikan gambar segitiga berikut ini. Tahukah Anda unsur apa saja yang ada dalam setiap segitiga? Pada setiap segitiga terdapat 3 sudut dan 3 sisi. Pada segitiga ABC tersebut terdapat sisi AB atau C kecil, sisi BC atau A kecil, sisi AC atau B kecil, serta sudut ABC atau B, sudut BCA atau C, sudut CAB atau A. Bagaimana kalau kita menemui masalah sebagai berikut? Bagaimana cara menentukan besar sudut B? Jika diketahui panjang sisi A, panjang sisi B, dan sudut A. Unsurnya adalah sisi-sisi sudut. Lalu, bagaimana cara menentukan panjang sisi B? Jika diketahui sisi A, besar sudut B, dan besar sudut A. Unsurnya adalah sisi sudut-sudut. Berikut, bagaimana cara menentukan panjang sisi A atau B jika diketahui besar sudut A, panjang sisi C, dan besar sudut B? Unsurnya adalah sudut sisi sudut. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan aturan sinus. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Segitiga ABC dengan garis tinggi AD tegak lurus terhadap sisi BC atau A kecil, maka sinus B sama dengan AD berbanding C, ekuivalen dengan AD sama dengan C sinus B. Sin C sama dengan perbandingan AD dengan sisi B, ekuivalen dengan AD sama dengan B sin C. Dua persamaan ini terdapat kesamaan yaitu sisi AD. Kalau kita gabungkan maka memperoleh persamaan baru yaitu C sin B sama dengan B sin C. Ekuivalen dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini adalah persamaan yang pertama. Perhatikan segitiga berikut. Segitiga ABC dengan garis tinggi CE tegak lurus terhadap sisi AB atau sisi C kecil. Maka sin A sama dengan perbandingan CE dengan sisi B. Ekuivalen dengan CE sama dengan B sin A. Sin C adalah sisi CE berbanding A, ekuivalen dengan CE sama dengan A sin A. Dari kedua persamaan ini, maka kita memperoleh persamaan baru yaitu B sin A sama dengan A sin B. Ekuivalen dengan B per sin B sama dengan A per sin A. Ini persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, kita akan mendapatkan persamaan baru, yaitu persamaan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Inilah yang disebut sebagai aturan sinus. Penerapan rumus aturan sinus. Soal yang pertama.
Diketahui segitiga PQR dengan besar sudut P sama dengan 30 derajat, besar sudut Q 45 derajat, dan panjang sisi Q 12 cm, tentukan panjang sisi P. Perhatikanlah segitiga di samping. Penyelesaiannya adalah unsur yang diketahui sisi sudut-sudut. Rumus aturan sinus yang digunakan, Q per sin Q sama dengan P per sin P. Sisi P sama dengan Q kali sin P per sin Q sama dengan 12 kali sin 30 derajat per sin 45 derajat sama dengan 12 kali setengah per 1 per akar 2. Hasilnya adalah 6 akar 2. Jadi panjang sisi P adalah 6 akar 2. Soal nomor 2. Diketahui segitiga UVW dengan panjang sisi U 12 cm, panjang sisi V 31 cm, besar sudut U 20 derajat. Tentukan panjang sisi W serta besar sudut V dan W. Penyelesaiannya, unsur yang diketahui adalah sisi sudut. Kita gunakan rumus aturan sinus V per sin V sama dengan U per sin U. Untuk menentukan sudut V, kita menyelesaikannya sebagai berikut. Sin V sama dengan V kali sin U per U. Sama dengan 31 sin 20 derajat per 12 sama dengan 31 kali 0,342 per 12. Hasilnya adalah 0,8835. Maka sin V sama dengan 0,8835. V adalah antisinus dari 0,8835. V menghasilkan sudut 62,06 derajat. Jadi besar sudut V adalah 62,06 derajat. Lanjut kita ke penyelesaian sisi sudut dari sudut V. Sudut V diketahui adalah 62,06 derajat dan sudut U adalah 20 derajat, maka sudut W sama dengan 180 derajat dikurangi 62,06 derajat ditambah 20 derajat, hasilnya adalah 97,94 derajat. Perhatikan segitiga di samping itu. Dengan rumus aturan sinus W per sin W sama dengan V per sin V, kita akan menentukan sisi W. Sisi W sama dengan V kali sin W per sin V sama dengan 31 kali sin 97,94 derajat per sin 62,06 derajat sama dengan 31 kali 0,9904 per 0,8834 sama dengan 30,702 per 0,8834. W sama dengan 34,75 cm. Jadi panjang sisi W adalah 34,75 cm. Soal yang ketiga. Diketahui segitiga KLM dengan besar sudut K 54 derajat, besar sudut L 65 derajat, dan panjang sisi M adalah 12 cm. Tentukan besar sudut M. Perhatikan segitiga di samping. Pertanyaan yang kedua adalah tentukan panjang sisi K dan L. Penyelesaiannya, unsur yang diketahui adalah sudut sisi sudut. Sudut K ditambah sudut L ditambah sudut M sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut M adalah 180 derajat dikurangi sudut K ditambah sudut L.
Maka hasilnya adalah 180 derajat dikurangi 54 derajat tambah 65 derajat sama dengan 61 derajat. Yang kedua, dengan aturan sinus K per sin K sama dengan M per sin M, kita akan mencari panjang sisi K, yaitu M kali sin K per sin M sama dengan 12 kali sin 54 derajat per sin 61 derajat sama dengan 12 kali 0,809 per 0,875 sama dengan 11,1 cm. Jadi panjang sisi K adalah 11,1 cm. Selanjutnya kita akan menyelesaikan berapa panjang sisi L. Dengan aturan sin L per sin L dan M per sin M, sisi L sama dengan M kali sin L per sin M sama dengan 12 kali sin 65 derajat per sin 61 derajat sama dengan 12 kali 0,906 per 0,875 sama dengan 12,4 cm. Jadi sisi L adalah 12,24 cm. Tahukah Anda kapan aturan sin digunakan? Jika yang diketahui dua sudut dan satu sisi, atau dua sisi dan satu sudut, bukan sudut apit. Dan rumus aturan cos digunakan jika diketahui ketiga sisinya atau dua sisi dan satu sudut apit. Dengan demikian, materi ini sudah selesai. Kalian mencoba soal latihan yang Ibu sampaikan, kerjakan dengan mandiri, andalkan diri sendiri, dan selalu percaya bahwa kalian sanggup menyelesaikannya dengan baik. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa menggunakan materi aturan sinus dan kosinus untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya doakan kalian menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berbudi pekerti yang luhur, dan berguna bagi banyak orang. Terima kasih, sampai jumpa.